Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok H akan menjelaskan mengenai laporan arus kas. Kemudian di sini perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nelly Farlina dan NPM akhir 296, kemudian yang kedua ada M. Safina Antakusuma dan NPM akhir 298, kemudian yang ketiga ada Nabila Fatharani Putri dan NPM akhir 313, kemudian yang keempat ada Balintia Najwa dan NPM akhir 319. Kita akan membahas mengenai arus kas metode tidak langsung. Apa itu arus kas dengan metode tidak langsung? Pengertian arus kas sendiri adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini membantu perusahaan dalam likuiditas, solvabilitas, dan keutuhan keuangan. Metode tidak langsung dalam laporan arus kas. Metode tidak langsung adalah salah satu cara menyusun laporan arus kas, khususnya untuk bagian aktivitas operasi. Dalam metode ini, laba bersih yang dihasilkan perusahaan pada laporan laba rugi disesuaikan dengan menghilangkan pengaruh transaksi non-kas dan perubahan pada akun aset dan liabilitas lancar. Metode ini tidak mencatat arus kas secara langsung, tetapi lebih fokus pada koreksi terhadap laba bersih untuk mencerminkan arus kas sebenarnya. Selanjutnya ada struktur laporan arus kas metode tidak langsung. Yang pertama yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi dimulai dengan laba bersih, kemudian ditambahkan atau dikurangkan penyesuaian. Adapun penyesuaiannya ada penyesuaian non-kas seperti penyusutan atau amortisasi, laba rugi dari penjualan aset tetap, dan perubahan aset lancar dan liabilitas lancar seperti perubahan pada tagihan usaha, persediaan, utang usaha, dan lain-lain. Yang kedua ada aktivitas investasi. Aktivitas investasi meliputi pembelian atau penjualan aset tetap, investasi dalam instrumen keuangan atau aset lainnya. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan meliputi penerimaan atau pengeluaran dari pinjaman, penerbitan atau pembelian kembali saham, dan pembayaran dividen. Di sini terdapat contoh laporan arus kas metode tidak langsung. Laporan arus kas PT XYZ periode 1 Januari sampai 31 Desember 2024. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Diketahui yang pertama laba bersih senilai 150 juta, yang kedua, penyesuaian non-kas yang terdiri dari penyusutan aset tetap senilai 30 juta, amortisasi senilai 10 juta, dan laba dari penjualan aset tetap senilai 5 juta. Yang ketiga, perubahan aset dan liabilitas lancar yang terdiri dari penurunan pinjaman usaha senilai 20 juta, peningkatan persediaan senilai 15 juta, peningkatan pinjaman usaha senilai 25 juta, dan penurunan beban yang masih harus dibayar senilai 10 juta. Sehingga total arus kas dari aktivitas operasi adalah 150 juta ditambah dengan 30 juta ditambah 10 juta dikurangi 5 juta ditambah 20 juta dikurangi 15 juta ditambah 25 juta dan dikurangi 10 juta, sehingga total arus kas dari aktivitas operasi adalah 250 juta. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas investasi. Diketahui pembelian aset tetap senilai 70 juta dan penjualan aset tetap senilai 40 juta, sehingga total arus kas dari aktivitas investasi yaitu 40 juta dikurangi dengan 70 juta, sehingga totalnya yaitu 30 juta. Yang ketiga yaitu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Diketahui penerbitan saham baru senilai 100 juta, pembayaran utang jangka panjang senilai 50 juta, dan pembayaran dividen senilai 20 juta. Sehingga total arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu 100 juta dikurangi 50 juta dikurangi 20 juta sehingga 30 juta. Nah, setelah diketahui, maka kenaikan atau penurunan kas bersih yaitu arus kas dari operasi ditambah investasi ditambah pendanaan yaitu 205 juta dikurangi 30 juta ditambah 30 juta sehingga totalnya 205 juta. Sehingga saldo kas akhir periode adalah saldo kas awal ditambah kenaikan kas bersih yaitu 50 juta ditambah 205 juta sehingga saldo kas akhir periode adalah 255 juta.
Alasan perbedaan arus kas metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung fokus secara langsung mencatat penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional. 2. Detail menyajikan rincian transaksi kas yang sebenarnya terjadi seperti penerimaan dari pelanggan dan pembayaran kepada pemasok. 3. Mudah dipahami informasi lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Yang terakhir, lebih relevan, memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengguna ingin mengetahui secara rinci arus kas perusahaan. Selanjutnya, metode tidak langsung. Fokus dimulai dari laba bersih dan kemudian menyesuaikan dengan item non-kas untuk menghitung arus kas dari aktivitas operasional. 2. Tidak langsung. Tidak secara langsung mencatat transaksi kas, melainkan menggunakan data dari laporan laba rugi. Ketiga, lebih kompleks, membutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi karena melibatkan penyesuaian berbagai item. Yang terakhir, informasi tambahan, menyajikan informasi tambahan tentang perubahan dalam akun neraca yang mempengaruhi arus kas. Kedua metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memilih metode yang lebih tergantung pada kebutuhan penggunaan laporan dan karakteristik perusahaan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P23.6. Nah, pada instruksi yang pertama yaitu bandingkan dan kontras metode langsung dan metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari kegiatan operasi, yaitu penggunaan metode langsung maupun metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dapat diterima dalam menyiapkan laporan arus kas menurut IFRS. Namun, IASB menganjurkan penggunaan metode langsung. Berdasarkan metode langsung, laporan arus kas melaporkan golongan utama penerimaan dan pengeluaran kas dan mengungkapkan informasi lebih lanjut. Ini mungkin merupakan keuntungan utama laporan tersebut. Berdasarkan metode tidak langsung, laba bersih atas dasar akrual disesuaikan dengan dasar kas dengan menambahkan atau mengurangi pos-pos non-kas yang termasuk dalam laba bersih, sehingga menyediakan hubungan yang berguna antara laporan arus kas dan laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan. Nah, kemudian pada instruksi B yaitu menyiapkan laporan arus kas untuk perusahaan Chapman untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2022 dengan menggunakan metode langsung. Pastikan untuk mendukung pernyataan tersebut dan perhitungan yang tepat. Nah, di sini untuk perhitungannya dihasilkan laporan arus kas untuk perusahaan Chapman untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2022 yaitu sebesar $28.250. Nah, kemudian untuk instruksi yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode tidak langsung, hitung hanya arus kas bersih dari kegiatan operasi untuk Chapman perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Mei 2022. Di sini dari tabel perhitungan yaitu dihasilkan $151.250. Apa itu arus kas? Arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran kas yang masuk dan keluar dari suatu entitas dalam periode tertentu. Laporan arus kas ini dapat disusun dengan dua metode. Yang pertama metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Pada metode langsung, arus kas dihitung berdasarkan transaksi kas aktual yang terjadi selama periode laporan. Metode langsung menunjukkan kas yang diterima dan dibayarkan secara langsung dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam hal ini perusahaan mencatat kas yang diterima dari pelanggan, kas yang dibayarkan kepada pemasok, serta pembayaran lainnya untuk berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Komponen utama dalam arus kas dengan metode langsung. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, penerimaan kas dari pelanggan, kas yang diterima dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua, pembayaran kas kepada pemasok, kas yang dibayarkan untuk pembelian barang dan bahan baku. Yang ketiga, pembayaran kas untuk beban operasional, pembayaran kas untuk biaya operasional seperti gaji sewa, utilitas, dan lainnya. Selanjutnya ada arus kas dari aktivitas
investasi, pembelian atau penjualan aset tetap, pembayaran atau penerimaan kas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan properti pabrik, peralatan, atau investasi lainnya. Selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan ada dua. Yang pertama, terimaan atau pembayaran pinjaman, kas yang diterima dari utang atau yang dibayarkan untuk pelunasan utang. Yang kedua, penerimaan atau pembayaran modal, kas yang diterima dari pemegang saham atau yang dibayarkan kepada pemegang saham, misalnya dalam bentuk dividen. Penjelasan, arus kas dari aktivitas operasi menghasilkan kas bersih sebesar 220 juta. 500 juta dikurangi 200 juta dikurangi 50 juta dikurangi 30 juta. Arus kas dari aktivitas investasi menghasilkan kas bersih negatif sebesar 40 juta. Dalam kurung 60 juta dikurangi 100 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan menghasilkan kas bersih positif sebesar 130 juta. Dengan dikurangkan 150 juta dikurangi 20 juta. Total arus kas neto untuk tahun 2024 adalah 310 juta yang menunjukkan peningkatan kas pada akhir tahun. Metode langsung memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai transaksi kas yang nyata dan tepat digunakan untuk melihat seberapa efisien perusahaan dalam mengelola aliran kas, namun metode ini membutuhkan data yang lebih rinci dibandingkan dengan metode yang tidak langsung.